Masih banyak yang tidak tahu jika Pi Network itu projek yang sedang membangun sebuah jaringan global berbasis blockchain layer 1 yang sudah memakai hash SHA-512 yang diklaim lebih aman daripada SHA-256 Bitcoin. Projek aplikasi terdesentralisasi. Pi adalah projek revolusioner dengan smart contractnya yang canggih. Pi Network sedang merancang antarmuka Pi, membangun infrastruktur menjadi jembatan terhubung ke berbagai aplikasi baik di komputer desktop maupun aplikasi platform seluler. Pi juga membangun kontrak pintar, node dan supernode-nya yang bersifat open source. Pi aplikasi terdesentralisasi. Pi lebih inklusif. Pioneer yang telah lolos KYC akan dapat berpartisipasi di node. Di masa depan ketika blockchain berkembang, blockchain tidak hanya mengamankan buku besar saja, blockchain juga mencakup berkontribusi pada sumber daya perangkat keras, bandwidth network. Ini adalah awal sebuah crypto revolutioner. Crypto penemuan PhD, lulusan Stanford University Amerika, di mana sebuah kripto nantinya fungsinya tidak hanya sebagai aset digital semata, namun dengan kegunaannya, manfaat yang lebih luas, yaitu dapat kita gunakan sehari-hari, layaknya uang, untuk berbelanja di platform Pi Network yang memiliki fitur-fitur berbelanja, cek saldo, berkomunikasi, berdagang, melalui perangkat komputer rumahan, maupun melalui selular secara langsung. There's no doubt in my mind, cryptocurrency is going to replace traditional finance, TradFi, and it's happening so fast. I mean, cryptocurrency is literally outpacing, the growth of the Baru-baru ini dalam suatu liputan televisi Amerika, Eric Trump, putra Presiden Donald Trump, menyatakan, "Saya belum pernah seyakin ini dalam seumur hidup saya. Mata uang kripto pada saatnya akan menggantikan keuangan tradisional, dan itu akan terjadi lebih cepat daripada internet. Opini kita sebagai pionir, ini akan menambah keyakinan kita bahwa Pi Network sebagai kripto mata uang digital nantinya berpotensi benar-benar dapat berpeluang akan bisa menggantikan keuangan tradisional. Ya, tentu saja. Ini adalah harapan dari semua pionir di dunia." Selamat datang sobatku di channel ini. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita. Simak ulasan berikut ini, semoga kita bisa memahami apa arah tujuan, visi, serta misi Pi Network itu sesungguhnya, serta dapat kita mengetahui teknologi apa saja yang ada pada Pi Network. Pi Network adalah ciptaan Nicholas Kokalis, PhD, Stanford, California, Amerika. Pi Network diklaim banyak orang berpeluang bisa merubah sistem keuangan masa depan. Kata kuncinya, kripto praktis, kripto everyday, dan world adoption. Baiklah, mari kita simak berikut ini. Jangan lupa di like dan subscribe. Oke, selamat mengikuti dan terima kasih. Selain menangkap nilai Pi, artificial intelligence ini juga digunakan untuk memproses KYC di Pi Network, seperti validasi dokumen dan wajah pengguna secara otomatis, mengatasi kekurangan validator manusia di negara tertentu, dan mempercepat migrasi ke mainnet. Selain keamanan ekosistem, juga menggunakan AI untuk mendeteksi akun palsu atau aktivitas mencurigakan, memastikan keamanan jaringan. With generative AI, where is a lot more people who can create and try products. So networks that have a lot of people will naturally be able to have a Pi Network berpeluang membawa perubahan besar pada dunia. Pi Network blockchain menggunakan AI terobosan berikutnya. Pi Network berinvestasi di perusahaan artificial intelligence, OpenMind, dan menggunakan 350.000 plus node aktifnya untuk mendukung pelatihan AI terdesentralisasi, verifikasi KYC yang lebih cepat, serta peluncuran Pi App Studio berbasis artificial intelligence untuk pembuatan aplikasi. Integrasi ini bertujuan menciptakan sistem Pi Network Artificial Intelligence yang lebih efisien, terbuka, dan berbasis komunitas, bukan terpusat, meningkatkan kualitasnya. Acara diskusi AI Summit Panel belum lama ini,
CoinDesk menyelenggarakan konferensi di Kanada mengundang para pemimpin blockchain, pembuat kebijakan dan para investor, bertujuan membahas masa depan keuangan, Web3 dan aset digital. I'm frightened by what ChatGPT knows about me, right? And I do it every day, and I willingly give that. And so I guess I hear you, and I think we all agree in theory, but I think in practice, big tech has shown us that people are much more interested in convenience than they are about that security. Am I getting that wrong? Yeah, no, that's a very good point. And I think the biggest criticism about the blockchain space and something we need to collectively, do better about is still the user experience. I think Eric, mentioned it before. We really need to build for the users. How do I make it easy? People are going to use something that is easy to use. So, still kind of like the wallets, gas fees, a very decentralized ecosystem. Those are some of the things that we collectively as builders need to improve on. All right, so David, again, you guys think about this through the enterprise level. It's up to us to get ourselves out of the mindset of we need to be pushing crypto and into the mindset of we need to be pushing amazing applications, amazing use cases to people, and that just happen to be built on these principles. We're not going to win by pushing the principles. We're only going to win by making better stuff. So, I mean, Nicholas, when you're talking to the Pi Army, and they're vocal, are they vocal about decentralization or are they vocal about Pi? So I think that in general, when we're thinking of decentralization and AI, and there's another aspect to it. There is, of course, the technical challenges and how we can embed this into technology, how we can do all the training, how we can distribute the rewards. But there is also the concept of Global Konsensus berikutnya di bulan Mei 2026 mendatang berlangsung di Convention Center Miami, Amerika. Ini menandakan evolusi penting aset digital dunia, menyatukan keuangan institusional global, agen artificial intelligence otonom, dan kripto dalam skala yang besar. Rencananya akan dihadiri oleh peserta lebih dari 20.000 orang dari 100 negara berbeda. Rencana menghadirkan tokoh utama kripto, keuangan, dan teknologi seperti Eric Trump, Michael Saylor, Anatoly Yakovenko, Solana, Brad Garlinghouse, Ripple, dan Kevin O'Leary. Beragam pembuat kebijakan, para investor legendaris dunia juga akan rencana hadir. Founder pendiri yang inovatif PAI Network Cheng Diao Van Phehade akan membawakan presentasinya berfokus pada peran artificial intelligence, identitas terverifikasi, dan partisipasi manusia nyata dalam ekosistem blockchain. Integrasi PDEX pengembangan aplikasi terdesentralisasi untuk fondasi utilitas yang kuat, bukan sekedar sensasi. Bagaimana AI berperan dalam blockchain dapat lebih bermanfaat sehari-hari untuk masyarakat luas, mengubah Pi Network menjadi sesuatu yang berguna dalam kehidupan nyata kita sehari-hari di masa depan. Pertemuan eksklusif yang diselenggarakan CoinDesk juga membahas secara khusus berfokus pada masalah bagaimana keuangan tradisional atau traditional financial dapat memperluas keterlibatannya di ruang kripto modern, yang sistemnya menganut terdesentralisasi, peer-to-peer, atau disebut tanpa perantara. Bersifat inklusivitas artinya di sini ialah siapapun yang memiliki ponsel pintar dan koneksi internet dapat mengakses layanan keuangan tanpa perlu rekening bank formal. Transaksi Pi Network yang legit dan reliable dalam pembayarannya yang handal transaksi seperti ini akan memperkuat posisi Pi Network sebagai inovasi. Pi Network yang siap merevolusi persepsi kita selama ini. Penggunaannya yang praktis. Dalam payment terobosan baru ini akan mempererat tali komunitas global, mengajak masyarakat dunia bersatu, bersama-sama membangun ekonomi yang kuat. Baik Anda yang berada di Vietnam, Korea, Go China, Amerika, Indonesia, atau manapun di seluruh dunia, Pi akan memberikan akses yang sama aman, cepat, dan efisien. Hal ini akan menjadi kebanggaan para pionir dan tim jaringan Pi Global. Setiap transaksi ini membawa kita selangkah lebih maju, menjadikan jaringan Pi akan berpeluang diterima oleh dunia. Seiring semakin banyaknya pionir mengintegrasikan Pi ke dalam kehidupan sehari-hari,
kita akan melihat Pi tumbuh signifikan di berbagai negara, menghantarkan kita ke era global dunia baru dalam bidang keuangan. Mewujudkan misi dan visi Pi Network tentang mata uang global. Jadi, alasan inilah Nicholas Kokalis memilih Secure Hash Algoritma 502 bits untuk pengamanan blockchain Pi Network-nya. Jelas karena faktor keamanannya yang lebih baik untuk digunakan pada masa depan. Ini terbukti lebih aman dari serangan brute force, apalagi akan kemunculan komputer kuantum yang bisa bikin dunia kripto berpotensi lebih rentan terhadap peretasan. Para pioneer dan juga investor kan butuh rasa aman dan nyaman, makanya Pi Network sudah menyiapkan keamanan yang jauh melampaui sistem keamanan perbankan saat ini yang masih menggunakan SHA-256. Oh baik. Dan para insinyur Google juga pernah mengingatkan potensi ancaman tersebut pada kripto. Dampak negatif dari komputer kuantum tersebut pasti ada. Berarti dunia perbankan saat ini masih menggunakan pengamanan kriptografi SHA-256. Pi Network Core Team terus melakukan berbagai peningkatan dan pembaruan untuk bertransisi menuju Open Mainnet yang sepenuhnya desentralisasi seperti peningkatan protokol dan keamanan node, integrasi ekosistem migrasi, mainnet transparansi dan utilitas, tokenomic, juga pengembangan aplikasi ekosistem. Betul. Agar segera Pi Network dapat mencapai fase Open Mainnet dengan mulus dan meningkatkan kepercayaan komunitas serta nilai koin. Oke, baiklah. Pi Network yang sangat menarik dan kontroversial ini. Syarat akan teknologi tentunya. Semoga bermanfaat. Ini sangat menarik perhatian kita adalah Pi Network. Kita selalu mencari tahu apa yang akan kira-kira bermanfaat untuk masa depan kita. Dan yang tentunya masuk di logika kita, dan secara ilmu pengetahuan serta mungkin dapat bermanfaat untuk masa depan kita. Nah, di sini ajakan kita sebatas memahami informasi pengetahuan apa yang ada terlebih teknologi inovasi berkembang begitu cepatnya. Terlebih lagi teknologi kuantum akan hadir di depan mata.